Wah, langitnya cantik banget. Sepanjang sejarah, manusia telah mencari-cari kehidupan antar bintang dan planet di dekat bumi. Tapi rupanya, ruang angkasa juga punya mata. Peradaban nun jauh di sana kemungkinan sedang mengawasi bumi. Dan kita memang nggak tahu pasti kebenarannya sih. Tapi menurut klaim para saintis, minimal ada 29 planet jauh yang penghuninya sedang mengawasi kita. Ada pengagummu juga tuh. Senyum yang manis dong. Sejauh ini telah teridentifikasi 1715-an sistem bintang tetangga di galaksi Bima Sakti dan penghuninya bisa mendeteksi bumi dengan teleskop konvensional. Semua bintang ini berada di galaksi kita, jadi kalau peradabannya bisa mengarahkan teleskop ke matahari, mereka akan menangkap titik kecil yang melintas di antara matahari dan si pengamat. Metode ini dinamakan sebagai transit. Biasanya transit digunakan untuk mendeteksi planet dalam astronomi. Kita juga bisa loh mengamati fenomena ini dari rumah secara langsung cuma dengan teleskop. Arahin aja teleskopnya ke matahari, kemudian tunggu. Ada Merkurius tuh, planet yang paling dekat dengan matahari ini cuma kelihatan sebagai titik kecil. Proses transit Merkurius bisa berlangsung minimal selama 5 jam. Dan fenomena ini bisa terjadi sampai 14 kali dalam seabad. Transit berikutnya diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 13 November 2032. Catat di kalendermu ya, biar kamu nggak ketinggalan. Kita juga bisa melihat Venus, planet kedua dari matahari. Tapi karena jaraknya lebih jauh dari Merkurius, transitnya juga lebih jarang. Terakhir, planet ini teramati pada tahun 2004 dan 2012. Transit berikutnya diperkirakan akan terjadi pada tahun 2117 dan 2125. Wah, masih lama banget ya. Penghuni sistem bintang ini kemungkinan bisa mengamati bumi, tapi teleskop jarak jauh punya mekanisme lain. Sebetulnya si pengamat nggak akan bisa mendeteksi titik hitam dengan matahari berada di belakangnya. Teleskop ini akan mengukur kecerahan matahari kita, dan saat posisi bumi mulai berada di antara matahari dan si pengamat, teleskop akan mendeteksi intensitasnya akan menurun karena planet kita menghalangi cahayanya. Saintis dari peradaban di luar bumi kemudian akan mampu memanfaatkan penurunan intensitas cahaya matahari untuk menghitung ukuran planet kita. Tapi dari 1700-an sistem bintang ini, gak semuanya punya kehidupan. Ilmuwan telah memilahnya lagi menjadi 29 planet di dekat sang bintang. Planet ini berpotensi laik huni karena ukurannya kurang lebih sebesar bumi dan berada dalam zona laik huni dari bintang induknya. Berarti jaraknya gak terlalu mepet dan suhunya gak terlalu ngebul untuk mendukung terbentuknya kehidupan. Airnya juga gak langsung menguap karena jaraknya gak terlalu jauh, suhunya juga gak terlalu dingin, dan airnya gak berwujud es. Jadi kita bisa berasumsi kalau di sana ada peradaban, mengingat bahwa air merupakan unsur penting bagi proses terbentuknya kehidupan. Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi selama 5.000 tahun terakhir. Saat manusia di bumi sedang membangun piramida Giza dan Stonehenge, makhluk di luar sana kemungkinan telah mengamati nenek moyang kita. Salah satu dari planet ini cuma berjarak 11 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di dekat bintang Ross 128 alias Katai Merah di rasi bintang Virgo. Di situ ada eksoplanet berukuran 2 kali lebih besar dari bumi yang termasuk dalam zona Laikuni. Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi secara rutin selama 2000 tahun. Tapi sekitar 900 tahun yang lalu, posisinya telah tergeser. Planet lain sejauh 12,5 tahun cahaya berada di dekat bintang induk T-Garden. Dari sini, transit bumi bisa teramati dan penghuninya bisa mengamati kehidupan kita selama 29 tahun. Pengamatan para ilmuwan juga tertuju pada sistem bintang TRAPPIST-1. Di dalamnya terdapat sekitar 7 eksoplanet hampir mirip dengan tata surya kita. Dan 4 di antaranya berada dalam zona Laikuni dari bintang induknya. Tapi penghuninya nggak bisa mengamati bumi hingga 16 abad lagi. Meski begitu, kita masih bisa nyoba berinteraksi dengan semua planet ini karena jaraknya cukup dekat dan bisa menangkap sinyal radio dari bumi. Gelombang radio bisa menembus ruang angkasa dengan kecepatan cahaya, dan planet kita telah memancarkan sinyal radio secara non-stop sejak tahun 1895. Jadi, bumi kita sangat bising dengan spektrum radionya. Kalau ada planet yang dihuni peradaban cerdas dalam jarak 125 tahun cahaya, sinyal radio kita pasti sudah
sudah sampai di tujuan. Tapi masalahnya, kita juga perlu nunggu hampir selama itu untuk mendapat balasannya. Belum lagi, mereka cuma memanfaatkan sinyal radio dalam waktu yang relatif pendek. Saat ini pun, kita lebih banyak memakai Bluetooth dan serat optik daripada radio, kecuali untuk laporan lalu lintas. Lama-lama semua sinyal radio ini juga akan lenyap. Peradaban di luar bumi yang menggunakan komunikasi radio pasti memiliki teknologi maju. Tapi bisa juga kehidupan di luar angkasa sana jauh berlainan dari asumsi kita. Sinyal radio sudah sampai di planet tersebut, tapi penghuninya nggak bisa menerimanya. Dan saat mereka bikin antena untuk menerima sinyal radio kita malah sudah nggak memancarkannya lagi. Meski begitu, para ilmuwan terus berupaya untuk mengirim sinyal radio terenkripsi ke ruang angkasa agar bisa berkomunikasi dengan peradaban di luar bumi. Pada tahun 1974, mereka telah mengirim pesan Arecibo ke medium antar bintang. Kalaupun memang ada peradaban yang memahami pesan itu, mereka akan melihat bentuk kotak seperti ini. Di dalamnya terdapat semua informasi tentang manusia. Yang teratas berisi sistem nomor kita, lalu ada nomor atom, kemudian DNA kita, beserta gambar untainya di bagian bawah. Yang ini gambar manusia, di bawahnya ada gambar tata surya kita. Dan posisi bumi, planet ketiga di tata surya kita, nggak sejajar dengan planet lain. Dengan begini mereka akan tahu kalau pesan ini berasal dari bumi. Di bawahnya terdapat diagram teleskop radio Arecibo. Sebagai alternatif, pesan ke planet nun jauh di sana bisa dikirim melalui surat biasa yang diangkut dengan probe luar angkasa. Metode ini juga sudah dilakukan. Voyager 1 dan Voyager 2 diluncurkan pada tahun 1977 dan masih beroperasi sampai sekarang. Pada tahun 2012, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia pertama yang berhasil sampai di medium antar bintang. Voyager 1 terbang ke bintang jauh sambil membawa pesan yang terekam dalam piringan emas. Piringan ini berisi salam dalam 55 bahasa di seluruh dunia. Ada juga musik dari berbagai penjurunya, serta berbagai bunyi-bunyian seperti bunyi lautan, suara manusia, dan suara hewan. Selain itu, ada 116 foto yang termuat di dalamnya, termasuk foto manusia dan lanskap bumi. Gambar tersebut juga memuat informasi soal matahari dan DNA kita. Di wadah piringan itu, terdapat petunjuk beserta jarum untuk memutar rekamannya. Ada juga peta pulsar galaksi kita agar astronom dari peradaban di luar bumi bisa menemukan tata surya kita. Tapi metode seperti ini punya kelemahan utama pada waktu. Voyager 1 akan sampai di destinasi pertamanya, yaitu bintang Gliese 445 dalam waktu 40.000 tahun. Lalu Voyager 2 akan tiba di bintang Ross 248 dalam waktu 42.000 tahun. Dan selama sekitar 296.000 tahun, Voyager 2 akan melintasi Sirius, bintang paling terang di langit malam. Lama banget! Peradaban di luar bumi juga bisa mendeteksi kita dengan kalkulasi dan rumus. Mereka cuma perlu lebih jeli saat mengamati matahari. Dalam sistem bintang berplanet, bintang induk nggak cuma diam. Ia berputar pada orbit kecil dan bintang yang berat ini menarik semua planet di sekitarnya. Tapi planet tersebut juga punya gravitasi dan resistansi sendiri. Akibatnya sang bintang agak bergeser, kemudian berputar. Peradaban di luar bumi bisa memperkirakan pergeseran matahari untuk menentukan masa planet di dekatnya. Dengan metode ini, para astronom bisa menemukan 548 eksoplanet. Semisal kita nyoba berkomunikasi dengan eksoplanet di sekitar bintang terdekat kita, Proxima Centauri. Di situ memang ada eksoplanet, tapi radiasi dari bintang induknya bisa menghancurkan semua rupa kehidupan di permukaannya. Kalaupun kita mendapatkan sinyal balasan, komunikasinya akan berlangsung super lelet, bahkan paling lambat sepanjang sejarah karena pengirimannya selama 4,2 tahun. Dan kita perlu nunggu 4,2 tahun lagi untuk dapat balasannya. Baru kemudian kita bisa menindaklanjutinya. Peradaban ini nggak bisa terbang keluar angkasa, maka kita perlu menjemput bola. Meskipun jarak bintang Proxima Centauri paling dekat dengan tata surya kita, perjalanan ke situ perlu waktu selama 73.000 tahun dengan roket konvensional. Jadi kita perlu bikin wahana antariksa yang bisa ngebut dengan kecepatan cahaya. Itu pun masih nyita waktu sampai 4,2 tahun untuk sampai di tujuan.
Semisal nih, kita beneran nemu kehidupan di luar bumi yang berlokasi di seberang Bima Sakti. Galaksi kita ini berdiameter 100.000 tahun cahaya. Jadi kita perlu waktu 100.000 tahun untuk melintasinya. Mungkin kita perlu mematahkan hukum fisika atau mengangkut semua peradaban manusia ke dalam pesawat luar angkasa raksasa yang akan terbang melintasi bintang selama ribuan tahun. Dan saat diluncurkan dari bumi, cuma kru pertama yang paling tangguh yang nantinya bisa melihat sistem bintang lain dari jendela pesawat luar angkasa. Hei, geser dikit dong, aku kan juga pengen lihat keluar. Kita sudah menemukan Kepler-22b, eksoplanet kecil di rasi bintang Cygnus. Emang kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ini adalah planet pertama yang berada di zona laik huni yang ditemukan teleskop Kepler. Berarti mungkin ada air di planet ini. Kalau ada air, mungkin ada kehidupan. Kepler-22b bisa jadi rumah baru kita, jadi perhatikan baik-baik. Menemukan planet baru itu nggak gampang sama sekali loh. Nggak semuanya bisa dilihat lewat teleskop yang super keren, bahkan yang secanggih Hubble sekalipun. Kadang bintangnya kecil dan redup banget sampai susah ditemukan di peta. Seperti Kepler-22, saintis sampai harus menggunakan metode khusus. Pertama-tama mereka mengambil banyak foto bintang itu dalam beberapa periode waktu, lalu mereka mengamatinya dan berpikir, bintang ini punya bintik gelap nggak ya? Kalau ada, mungkin aja itu planet. Foto-foto itu sebenarnya membantu menemukan hal yang penting banget. Misalnya, pertama planet ini ada, kedua, ukuran, radius, dan jarak pada bintangnya. Terakhir, apa kita bisa hidup di sana? Sekarang kita tahu Kepler-22b mirip banget sama planet kita dan kemungkinan bisa jadi bumi kedua. Jaraknya juga deket banget, cuma 635 tahun cahaya. Kira-kira 4,8 kuadriliun kilometer, tapi Kepler-22b salah satu opsi terdekat. Kepler-22, bintang Kepler-22b adalah katai kuning, mirip banget sama matahari kita, ukurannya sama, radiusnya sama, bahkan umurnya hampir sama, 4 miliar tahun. Yang beda cuma terangnya, bintang ini lebih redup kira-kira 20% dari matahari, jadi meski udah berusaha sekeras apapun, bintang ini nggak akan kelihatan malam-malam. Ukuran planet Kepler-22b sekitar 2,4 kalinya ukuran bumi. Dari segi ukuran lumayan, radius lebih besar berarti kemungkinan adanya air dan ruang untuk hidup lebih besar juga. Meskipun pergi dari satu kota ke kota lain jadi jauh. Capek banget kan ngebayangin naik pesawat selama 3 hari? Kita nggak tahu berapa tepatnya masa planet ini, tapi menurut saintis sih lebih berat dari masa bumi. Sebenarnya, masa Kepler-22b bisa mencapai 36 kalinya masa planet kita. Artinya, gravitasinya luar biasa besar. Kalau planet ini 36 kali lebih berat dari bumi, gravitasinya sekitar 6 kali lebih kuat. Ngangkat 9 kilo kentang aja udah susah, apalagi 54 kilo. Ditambah lagi badan kamu bakal jauh lebih berat di sana. Jalan aja butuh otot yang besar, kamu harus jadi atlet binaraga cuma untuk berangkat kerja. Masalahnya, dengan gravitasi sebesar itu, tumbuhan bakal susah tumbuh di sana. Mereka butuh sedikit kebebasan untuk tumbuh dari tanah. Dan hewan, anjing dan kucing kita harus berotot untuk bertahan di sana. Tapi kalau planet ini udah punya hewan atau penghuni lain, kita udah punya gambaran seperti apa wujudnya. Mereka mungkin punya banyak kaki supaya gerak menjadi gampang, nggak tinggi tapi besar banget dan super kuat. Laba-laba raksasa berotot mungkin lebih seram. Untungnya informasi ini belum bisa dipastikan. Kalau kita beruntung dan gravitasi di sana ternyata cuma sedikit lebih besar dari gravitasi di bumi, hidup di sana tentu lebih gampang. Kepler-22b juga lebih dekat ke bintangnya sekitar 15% daripada kita ke matahari. Kalau Kepler-22b ada di tata surya kita, mungkin lokasinya di antara bumi dan Venus. Berarti kita bakal terbakar di sana.
Enggak dong, bintang Kepler-22 cukup dingin, cuma sekitar 5.500 derajat Celcius. Makanya kita berasumsi suhu di Kepler-22b kira-kira sama seperti di bumi, tapi itu kalau planet ini mengorbit bintangnya sama seperti kita mengorbit matahari ya. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kepler-22b bisa berputar mengelilingi bintangnya secara miring, misalnya seperti Uranus. Apa? Kamu nggak tahu kalau Uranus miring? Perhatiin juga deh cincinnya. Betul, Uranus juga punya cincin seperti Saturnus, tapi tegak lurus. Alam semesta emang misterius banget. Jadi kalau Kepler-22b beneran miring gitu, cuaca di planet ini juga bakal nggak bagus-bagus banget. Setelah musim dingin yang menusuk, bakal ada musim panas yang menyengat. Dan seperti planet-planet lain dengan penguncian pasang surut, kita cuma bisa hidup nyaman di lahan sempit yang terletak di antara dua sisi ini. Semoga aja Kepler-22b berotasi normal dan gak miring ya. Tapi gak semuanya buruk kok. Menurut penelitian, mungkin ada laut di Kepler-22b. Tahu kan kalau air itu sumber kehidupan? Tapi dalam hal ini, manfaatnya bukan cuma itu, karena planet yang dipenuhi laut selalu punya suhu yang lebih stabil. Air menyerap sebagian panas dan menyebarkannya secara merata ke seluruh planet. Bagian yang panas jadi sejuk dan bagian yang dingin jadi hangat. Oh ya, bumi juga kayak gitu miliaran tahun lalu loh. Saat bumi mulai dapat genangan kecil pertamanya, bulan membantu genangan ini menyebar ke seluruh bumi. Berkat ini, bola terbakar saat itu berubah menjadi bola kecil yang penuh kehidupan. Jadi kalau Kepler-22b memiliki air tapi nggak punya atmosfer, menurut saintis, suhu rata-rata di sana kira-kira -11 derajat Celcius. Tapi kalau ada atmosfer seperti di bumi, suhunya bisa mencapai 22 derajat Celcius. Nah, itu baru pas. 1 tahun di sana sama dengan 290 hari bumi, kira-kira 9 bulan. Planet ini nggak punya satelit alami, jadi sayangnya kita nggak akan punya pemandangan cantik bulan. Tapi kita mungkin bisa melihat matahari sebagai bintang kecil yang jauh, kita bisa mengaguminya di langit malam sambil mengingat rumah kita. Tanpa sembunyi dari laba-laba raksasa. Itulah informasi yang kita tahu saat ini, sayangnya agak susah mengeksplor planet seperti ini. Jadi ada banyak banget data yang nggak kita tahu, misalnya, planet seperti apa Kepler-22b ini? Kita nggak punya informasi sepenting itu terkait planet ini. Kita nggak tahu Kepler-22b ini planet berbatu atau bukan. Kalau bukan, informasi-informasi tadi nggak berguna. Mungkin aja ini planet gas atau planet yang dipenuhi gas tapi intinya padat seperti Neptunus atau dunia air yang dipenuhi samudra raksasa. Kalau begini, Kepler-22b mending jadi planet air aja deh. Setidaknya, kita bisa bikin kota bawah laut di sana. Kita bisa memfilter airnya dan makan ikannya sampai kita menjadi spesies amfibi. Itu dihitung evolusi juga, bukan ya? Tapi menurut saintis, Kepler-22b mungkin aja mirip Neptunus. Sejumlah astronom bahkan mengkategorikan planet ini Neptunus Mini. Ini beneran nama kategori planetnya loh. Tapi hal ini belum terbukti. Meskipun kita beruntung dan ternyata Kepler-22b adalah planet berbatu, kita belum tahu kayak gimana atmosfer di sana. Apa planet ini punya atmosfer? Gimana kalau seperti atmosfer Venus yang beracun? Kita jadi harus hidup di bawah tanah supaya selamat di planet ini. Lalu kita harus mikirin sumber panas karena di bawah tanah kan dingin. Iya, semoga aja nggak kayak gitu ya. Ada banyak kemungkinan dengan Kepler-22b, sejauh ini belum ada jawaban pastinya. Tapi semoga saintis bakal nemu jawabannya sebelum kita memberangkatkan manusia dengan pesawat antariksa untuk menghuni Kepler-22b. Kita bakal kecewa berat deh kalau ternyata ini planet gas atau semacamnya. Setelah ilmuwan menetapkan 8 planet dan 200 satelit di tata surya, kita jadi makin tahu soal semesta ini. Tapi ternyata sebagian besar misterinya masih belum terkuak. Pemahaman kita masih sangat minim dan diduga tata surya kita punya planet ke-9. Ilmuwan menyebutnya sebagai planet X atau planet Nine. Planet yang belum ditemukan ini kemungkinan ada di luar Neptunus. Orbit asteroid dan planet kerdil di situ telah berubah tanpa diketahui alasannya. Bisa aja kan, di situ memang ada planet X.
Cerita soal planet misterius ini sudah ada sejak lebih dari seabad yang lalu dan pencetusnya adalah Percival Lowell. Dia memang ngefans berat dengan ruang angkasa. Selain kumisnya melipis, uang di dompetnya juga nggak pernah tipis. Namanya juga orang kaya kan? Dengan uangnya itu, dia mendirikan observatorium di Arizona yang khusus meneliti pergerakan Uranus dan Neptunus. Gaya gravitasi kedua planet ini lebih lemah dari planet lain di tata surya kita. Dan kemungkinan besar di situ ada objek raksasa yang menariknya keluar dari lintasan. Pada tahun 1906, Lowell mengusulkan teori kalau di luar Neptunus kemungkinan ada planet. Dan planet ini telah menjadi biang kerok atas terjadinya fenomena aneh di area tersebut. Lowell kemudian menamainya sebagai Planet X. Lalu pada tahun 1930, Clyde Tombaugh menemukan Pluto di Observatorium Lowell. Pola orbit aneh itu pun akhirnya bisa dicari tahu. Tim Lowell sangat antusias menyambut penemuan ini, tapi euforia mereka nggak bertahan lama. Rupanya ukuran Pluto terlalu kecil dan planet ini nggak cukup ngefek bagi planet lain di sekitarnya. Jaraknya juga terlalu jauh dan lagi-lagi mereka dibikin bingung. Kalaupun memang ada, planet X diperkirakan 10 kali lebih besar dari Bumi dan radiusnya 4 kali lipatnya. Planet ini mengorbit matahari minimal selama 10.000 tahun dan jaraknya dari matahari kurang lebih 200 kalinya bumi. Atau 600 satuan astronomi dari pusat tata surya kita. Buat tambahan aja nih, satu satuan astronomi setara dengan jarak dari bumi ke matahari. Kesannya kok jauh banget ya? Padahal sih enggak. Jarak antar objek di ruang angkasa biasanya diukur dalam satuan tahun cahaya. Dan satuan astronomi jauh lebih kecil. Oke, kita ambil contohnya pada objek terjauh yang teramati dari bumi, alias galaksi GNZ11. Sip, galaksi ini berjarak 32 miliar tahun cahaya. Meski begitu, ilmuwan masih bisa mendeteksinya via teleskop. Padahal 1 tahun cahaya aja sama dengan 63.241 satuan astronomi. Kalau teknologi kita bisa mendeteksi galaksi sampai sejauh itu, lalu kenapa para ilmuwan belum bisa mengungkap misteri planet X? Mungkin karena planet ini memang nggak pernah ada. Teori planet X banyak ditentang pada tahun 1989, dan gaya gravitasi misterius di Neptunus terbukti cuma mengada-ada. Parahnya lagi, ukuran Neptunus telah salah dikalkulasi. Voyager 2 kemudian terbang ke planet ini untuk menentukan ukuran yang sebenarnya. Foto terbaru yang diambil akhirnya bisa ngejelasin gaya gravitasi misterius itu yang rupanya nggak dipengaruhi oleh planet X. Tapi nggak cukup sampai di situ aja, karena teori planet ke-9 lagi-lagi mengemuka sekitar 10 tahun yang lalu. Meski teori Lowell terbukti salah, keyakinannya soal planet X ini bisa benar. Pada tahun 2015 lalu, astronom Michael Brown dan Konstantin Batygin membuktikan adanya gaya gravitasi misterius di Neptunus. Sejumlah satelit Neptunus mengorbit secara tegak lurus dan fenomena langka ini cuma teramati di area tersebut. Gerakan gugusan asteroidnya juga khas dan pastinya nggak akan mungkin cuma asal gerak. Malahan ada juga loh satelit yang arah geraknya berlawanan dari matahari, nggak seperti kebanyakan objek lain. Ada juga planet kerdil Sedna yang tertarik ke suatu objek bersama 6 planet kerdil lain. Dan semua planet kerdil ini bergerak ke arah yang sama. Brown dan Batygin bukan cuma astronom ecek-ecek, keduanya sangat disegani di bidangnya. Nama Konstantin Batygin sendiri pernah termuat di majalah Forbes sebagai salah satu dari 30 ilmuwan berpengaruh di dunia. Sedangkan Mike Brown telah menggolongkan Pluto sebagai planet katai. Udah jelas lah ya, pendapat mereka pasti sangat kuat dan gak cuma isapan jempol. Tapi keberadaan planet X cuma bisa dibuktikan dengan pencarian yang tentunya sangat sulit dilakukan karena mereka perlu menggunakan metode transit fotometri. Jadi intinya, mereka perlu mengamati sejumlah bintang dalam waktu lama serta mendeteksi cahaya redup yang terpancar. Cahaya yang meredup ini bisa saja disebabkan oleh planet yang menghalangi objek lain. Kalaupun memang begitu, berarti keberadaan planet X juga bisa dibuktikan. Nah, agar metode ini bisa berhasil, bumi, planet X, dan matahari harus berada dalam satu garis lurus. Kondisi kayak gini sangat jarang terjadi. Kalau nggak gitu, cahayanya nggak akan redup. Lagi pula metode ini cuma bisa diterapkan pada planet yang jaraknya lebih dekat dari bumi ke matahari. Wah, berarti cuma Venus dan Merkurius dong. Kalau jaraknya lebih jauh dari bumi, teknik seperti ini cuma akan buang-buang waktu.
Sebagai alternatif, ilmuwan bisa mencari kandidat planet dengan teleskop canggih. Tapi sekali lagi, cara ini akan sangat sulit dilakukan. Objek terjauh yang bisa teramati di tata surya kita adalah planet kerdil far far out. Tapi jaraknya cuma 140 satuan astronomi dari matahari, atau 1/4 kalinya jarak ke planet X. Kita bisa melihat benda karena adanya cahaya. Dan matahari bisa terlihat jelas karena telah memancarkan cahaya kuat, sedangkan bulan cuma memantulkan cahaya matahari, kemudian bisa kita lihat. Sebetulnya cahaya bulan lebih redup dari objek lain di langit malam, pantulan cahayanya kelihatan lebih terang karena posisi bulan lebih dekat dengan bumi. Tapi kalau jaraknya lebih jauh, sudah pasti akan kelihatan lebih redup. Di planet X beda lagi sih, semua objek di tata surya kita terkena cahaya matahari. Karena pantulan cahaya ini kita bisa mendeteksinya, sedangkan planet X sangat jauh dari matahari sehingga sangat sulit dilihat. Cahayanya juga super redup dan kita cuma bisa mengamatinya saat cuaca tertentu dengan teleskop super canggih. Brown dan Betty Jean telah mendirikan teleskop Subaru yang paling top di puncak gunung berapi Dorman di Hawaii. Teleskop besar ini mampu menangkap sinar lemah dari objek langit yang sangat jauh, tapi lokasinya perlu dicari tahu dulu. Sebelum mereka benar-benar tahu lokasi planet X ini, semua prosesnya akan sulit terrealisasikan. Selain itu, planet X ini terlihat paling cerah cuma selama 3 malam setiap tahun. Proses pencariannya memang nggak mustahil, tapi sangat sulit dilakukan. Malahan, kebanyakan astronom udah nyerah. Mereka menganggap planet X nggak pernah ada, dan akhirnya menyimpulkan kalau itu cuma mitos. Menurut teori terpopuler, gaya gravitasi misterius itu disebabkan oleh lubang hitam kecil. Lubang hitam ini bisa menarik planet ke dalam, tapi nggak apa-apa, ukurannya cuma kecil kok, dan nggak bisa tiba-tiba nyedot planet ke dalamnya. Jadi, bumi kita masih aman seenggaknya sampai sekarang. Teori lubang hitam juga punya kelemahan karena objek ini sangat sulit dilacak. Dan meskipun masanya sebesar planet X, pusat lubangnya akan mengecil sampai seukuran jeruk. Jadi percuma aja pakai teleskop. Untuk mendeteksi lubang hitam, kita perlu nyari sinar gamma yang terpancar oleh objek yang jatuh ke dalamnya. Atau bisa juga dengan mengirim ratusan pesawat ruang angkasa mini. Pesawat ini nantinya akan mendekati lubang tersebut dan saat pesawatnya tertarik masuk, kemungkinan kita juga akan bisa mendeteksinya. Tapi sebaiknya jangan menitik beratkan pada teori Brown dan Betty Jean karena teori ini baru saja didokumentasikan oleh NASA. Dan sebelum ada bukti kuatnya, mari kita berasumsi kalau planet X mungkin saja memang ada. Pencarian kehidupan ekstraterestrial sudah dimulai. Beneran loh, dengan berhasilnya peluncuran teleskop James Webb, pencarian planet mirip bumi telah menjadi topik yang memukau perhatian dunia. Selain teleskop James Webb, peralatan lain juga digunakan untuk menemukan kandidat planet mirip bumi. Satelit TESS dan teleskop Kepler berada di garis depan dalam pencarian bumi baru. Setelah kita membahas beberapa pertanyaan filosofis, kita akan melihat dua pencarian ini lebih dekat dan apa yang ingin ditemukan teleskop James Webb. Jadi, untuk apa kita mencari planet mirip bumi? Simple, karena kita bisa. Kemajuan teknologi teleskop bumi yang luar biasa memungkinkan kita mengamati cahaya bintang yang membawa kita ke penemuan awal eksoplanet. Karena planet mengitari bintang, ada interaksi gravitasi antara planet ini dan bintangnya, keduanya saling tarik-menarik. Tarikan planet terhadap bintang menyebabkan cahaya bintang bergoyang maju mundur sedikit saat planet di sekitarnya mengitarinya. Sejak awal, beginilah yang terjadi, tapi goyangan cahaya bintang itu tidak pernah bisa dideteksi karena cahaya bintang selalu berkelip. Itu tuh kayak lagu Twinkle Twinkle. Ya, begitulah. Optik adaptif di dalam teleskop adalah terobosan teknologi yang pertama kali memungkinkan para astronom menemukan eksoplanet, yaitu dengan mengambil kerlipan cahaya bintang. Pegas mekanik di bagian bawah cermin teleskop sedikit menekuk cermin ini hingga menetralkan distorsi kerlipan tadi yang dipancarkan oleh cahaya bintang saat melewati atmosfer bumi. Tanpa kerlip cahaya bintang, goyangan kecil yang disebabkan oleh tarikan gravitasi planet pada bintang-bintang menjadi bisa diamati. Makin besar goyangannya, makin banyak planetnya. Ini disebut metode astrometrik pendeteksi eksoplanet. Susah juga ya bacanya. Seluruh sistem bintang dan ribuan eksoplanet disimpulkan ada di sekitar bintang-bintang terdekat kita dengan menganalisis pola cahaya bintang yang bergoyang. Tapi planet-planet ini sendiri tidak bisa dilihat.
Tiba-tiba tata surya kita tidak unik lagi. Para astronom dibuat pusing atas kesimpulan yang tak terhindarkan bahwa kemungkinan setiap bintang punya planet. Sehingga kita pun tidak bisa menghindar dari pertanyaan, apakah bumi satu-satunya atau ada bumi lain di luar sana? Tapi untuk apa kita mencari planet mirip bumi? Nah, dengan mempertimbangkan semua sumber uang yang dihabiskan negara-negara maju untuk mencari planet mirip bumi, tanpa ragu kita bisa mengatakan bahwa ini jelas urusan penting. Dengan teleskop James Webb yang menelan biaya 140 triliun rupiah, teleskop antariksa Kepler yang menelan biaya 8 triliun rupiah, dan satelit TESS yang menelan biaya 3 triliun rupiah, investasi dalam menemukan planet-planet mirip bumi ini jelas mencengangkan. Tapi jangan lupa, biaya ini baru untuk perangkat kerasnya, dan untuk memaksimalkan pencarian ini, kamu juga harus menyertakan gaji tim penambang data, analis PhD, dan lulusan pasca sarjana di seluruh kampus dunia. Belum lagi lembaga antariksa nasional serta lembaga swasta. Jadi bisa disimpulkan, pencarian bumi lain butuh usaha besar. Lantas, misalnya kita menemukannya, artinya bumi tidak sendirian lagi, tapi bukan berarti kita bisa pergi ke salah satu planet ini dalam waktu dekat. Perjalanan antar bintang membutuhkan terobosan dalam bidang fisika dan teknologi. Dan ya, kita belum sampai di sana, tapi mengetahui bahwa ada planet di Bima Sakti yang mirip bumi dalam segala aspek pentingnya, seperti air cair, oksigen, dan kelayakan untuk dihuni, membuat luar angkasa menjadi lebih ramah dan lebih menarik untuk dipelajari serta dijelajahi. Kita pun menjadi lebih bangga terhadap planet rumah kita dan membuat kita semua menjadi penduduk bumi yang lebih baik. Ketiga misi yang mencari bumi ini yakni teleskop Kepler, satelit TESS, dan teleskop James Webb menggunakan pendekatan berbeda untuk menemukan eksoplanet. Kepanjangan TESS menjelaskan kepada kita, T adalah singkatan dari transit, dan itulah kunci dari keseluruhan pencarian eksoplanet. E berarti eksoplanet, yaitu tujuan pencarian bumi lain ini, dan S singkatan dari survei, karena TESS mengamati ratusan ribu bintang terdekat. Dan S terakhir adalah singkatan dari satelit karena TESS mengorbit bumi tidak seperti teleskop antariksa James Webb yang akan mengorbit matahari. Saat sebuah planet melintas di depan bintang, inilah yang disebut transit. Planet itu akan menghalangi cahaya dari bintang dan penurunan cahaya atau peredupan bintang ini dapat diukur. Peredupan cahaya bintang memberitahu banyak hal tentang suatu planet. Dengan mengetahui betapa cerahnya si bintang dan seberapa besar cahayanya yang redup karena transisinya di depan bintang, kita bisa mengetahui seberapa besar atau seberapa dekat planet ini. Tapi kita tak akan tahu planet yang mana dan apakah planet itu besar atau dekat sampai orbit planet ini diperhitungkan. Artinya, satelit TESS kita harus merekam bintang-bintang agak lama. Oh, wow! Video bintang-bintang. Pasti acara gosip pada suka. Satelit TESS tidak punya teleskop. Satelit ini memakai 4 kamera CCD untuk streaming video live durasi panjang yang menampilkan ratusan ribu bintang. Kenapa banyak sekali ya? Karena supaya transit planet bisa diamati, letaknya harus tepat di antara kamera satelit TESS dan bintang. Jika sudut planet ini tidak tepat di antara kamera bintang dan kamera TESS, planet itu tak akan bisa dilihat karena tidak akan memotong cahaya bintang apapun. Transit planet jarang terjadi, misalnya Venus melintasi pandangan bumi terhadap matahari cuma dalam beberapa ratus tahun. Namun, kamera TESS melihat banyak transit planet di antara ratusan ribu bintang dalam bentuk streaming video berdurasi panjang. Kamu pasti tahu apa artinya. Artinya ada ribuan kali lebih banyak planet dibanding yang kita amati lewat metode transit. Oleh karena itu, ada satu kesimpulan yang tak terhindarkan, yaitu setiap bintang punya planet. Planet ada di mana-mana. Sekarang, teleskop antariksa James Webb dengan cermin raksasa sepanjang 6,5 meternya memasuki pencarian. Ini adalah keajaiban teknologi, keajaiban dunia modern, keajaiban dunia teknik yang canggih. Antisipasi pencapaiannya makin seru, tapi dengan antisipasi yang meningkat, datang pula jumlah keraguan yang sama besarnya. Dan masih ada banyak hal yang bisa berakhir buruk sebelum teleskop antariksa James Webb mengembalikan foto pertamanya. Misalnya setelah teleskop luar angkasa Hubble diluncurkan pada tahun 1990, misi perbaikan harus diluncurkan pada tahun 1993. Cermin di Hubble tidak diperiksa dengan baik dan fotonya sangat buram. Astronaut harus naik dan melaksanakan perjalanan angkasa yang spektakuler untuk memperbaiki cermin ini. Setelah diperbaiki, gambar Hubble yang dikirim ke
ke bumi menjadi lebih presisi dibanding rancangan awalnya. Beginilah model Hubble yang ditingkatkan muncul. Ini tidak mungkin terjadi pada teleskop James Webb. Hubble mengitari bumi dan bisa diakses oleh para astronaut. Teleskop antariksa James Webb mengorbit matahari dan jauh melampaui bulan di luar jangkauan astronaut karena tidak ada pesawat antariksa yang mampu membawanya ke sana. Jika terjadi kesalahan, semuanya tidak bisa diperbaiki secara manual. Seolah tantangannya belum cukup, teleskop antariksa James Webb hanya punya satu kamera untuk memeriksa kerusakan yang mungkin ada atau kegagalan fungsi mekanis yang terjadi di lingkungan keras antar planet. Setiap perbaikan jarak jauh harus dilakukan langsung dari bumi. Teleskop antariksa James Webb kini sudah diluncurkan, 18 segmen cerminnya perlu diselaraskan untuk menghasilkan satu gambar. Proses yang sangat penting ini akan memakan waktu beberapa bulan begitu teleskop sepenuhnya dikerahkan. 70 dari 286 penugasan pengamatan pertama teleskop ini menargetkan eksoplanet. Dengan data dari pencarian eksoplanet sebelumnya, kita tidak perlu membuang waktu mencari eksoplanet. Lokasi dan orbitnya sudah diketahui, teleskop James Webb akan langsung mencari ke sana. Teleskop antariksa James Webb bukan teleskop optik seperti teleskop antariksa Hubble atau teleskop lain yang melihat cahaya biasa. Teleskop ini melihat cahaya inframerah dan gambar-gambar planet diharapkan berbentuk titik-titik cerah atau agak kabur jika punya atmosfer. Spektrum planet akan menghasilkan informasi paling banyak tentang suatu eksoplanet. Setiap gas di sekitar eksoplanet akan menyerap cahaya bintang karena cahaya bintang melewati atmosfer planet. Misalkan ada metana di atmosfer planet, oksigen atau karbon dioksida, gas yang paling mengindikasikan hidup. Jika menemukannya, teleskop James Webb bisa mendeteksinya dengan analisis spektroskopi. Seluruh potret eksoplanet bisa dibentuk dari informasi inframerah, mulai dari rentang suhunya, isi atmosfernya, air cair, dan bahkan probabilitas kehidupan. Dan semua ini sangat penting. Teleskop antariksa James Webb punya misi lain juga. Teleskop ini ditugaskan untuk mencari formasi bintang dan formasi planet di nebula dalam Bima Sakti. Memahami proses pembentukan tata surya adalah bagian dari pencarian bumi baru. Dengan mendeteksi cahaya inframerah, teleskop antariksa James Webb akan mengintip ke galaksi jauh, galaksi yang cahayanya terhalang oleh debu dan gas. Galaksi-galaksi yang jauh ini terbentuk tak lama setelah Big Bang. Formasi galaksi adalah misi penting bagi teleskop James Webb. Galaksi-galaksi yang paling jauh ini sedang melaju begitu cepat sehingga cahaya yang dipancarkan meregang di bawah frekuensi spektrum yang terlihat menjadi inframerah. Teleskop besar kita bisa melihat galaksi yang sebelumnya tidak terlihat ini. Kita berharap bisa mempelajari energi gelap misterius yang menyebabkan alam semesta terus berkembang pada kecepatan yang makin cepat. Kita berharap teleskop antariksa James Webb akan secara signifikan memperluas pengetahuan kita tentang alam semesta menakjubkan yang kita tempati ini. Lihatlah pria kekar berkulit oranye ini. Dia sudah berada di Mars selama beberapa waktu. Itulah sebabnya dia kelihatan seperti salah memakai krim tanning. Tahukah kamu, kandungan karotenoid dalam wortel, ubi jalar, paprika, tomat, dan labu melindunginya dari sinar UV? Semakin banyak yang dia makan, semakin oranye warna kulitnya. Dan soal tubuhnya yang kekar, itu semua karena gravitasi Mars. Gravitasi di sini membuat kita memahami berat badan dengan cara berbeda. Dan kalau ingin bugar di Mars, kita harus makan banyak. Contohnya, seseorang dengan berat 68 kg di bumi, di Mars beratnya hanya 25 kg. Jadi, makan berlebihan bisa bantu memperkecil selisih gravitasi dengan berat badan. Lain lagi dengan Merkurius, di sana lebih panas daripada aspal Georgia di siang hari, tapi lebih dingin dari kastil Elsa di malam hari. Kamu harus terbuat dari logam dengan titik leleh yang tinggi untuk bisa bertahan hidup di sini. Manusia biasa seperti kita akan hangus. Meskipun Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari, Venus masih menjadi yang terpanas. Kehidupan di Venus itu sama saja dengan kehidupan di kembaran matahari yang jahat. Suhu di sini rata-rata berkisar 466 derajat Celcius. Bertahan hidup di suhu air mendidih atau di suhu panas ekstrim Venus sangatlah sulit bagi sebagian besar spesies bumi. Hanya beberapa spesies tertentu yang mampu bertahan dalam suhu sangat panas. Yang lainnya bergegas ke Starbucks untuk menikmati ice latte saat musim semi tiba. Jadi, gak ada manusia yang bisa berevolusi untuk bertahan hidup di Venus.
Satu-satunya makhluk yang bisa berkembang di sana mungkin tardigrada dan orang-orang aneh yang menambahkan saus pedas ke segala sesuatu. Kamu penasaran apa itu tardigrada? Mereka adalah makhluk mirip ulat yang sangat kecil dan menggemaskan dan punya daya tahan luar biasa. Mereka sanggup bertahan dalam air mendidih, dasar palung laut, dan antariksa yang dingin dan tanpa cahaya. Baru-baru ini, tardigrada diikutkan dalam penelitian ilmiah di atas pesawat antariksa yang sayangnya jatuh di bulan. Para ilmuwan menduga tardigrada itu mungkin selamat dari benturan. Hei, kamu mau berubah menjadi makhluk ini dan tinggal di Venus? Oke, sudah cukup membahas planet-planet terestrialnya. Ayo kita beralih ke planet gas raksasa. Lihatlah makhluk dari Saturnus ini. Dia punya sirip alih-alih lengan dan lubang kecil tanpa penutup alih-alih telinga biasa. Sebagian besar raksasa gas lebih dingin daripada hati mantanmu dengan suhu sekitar minus 140 derajat Celcius. Kita nggak bisa berjalan di atasnya, tapi bisa mengubahnya jadi bola salju atau kristal es kalau mau. Kondisi di Jupiter. Wah, mantap! Kamu sedang menjelajahi ruang angkasa. Saat ini kamu berada di atas pesawat yang besarnya 3 kali luas Central Park di kota New York. Ada ribut-ribut apa tuh? Oh, tenang aja, nggak ada serangan alien kok. Di hari spesial ini, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2700, kamu baru saja lahir di luar atmosfer bumi. Syukurlah kamu telah lahir dengan selamat. Sejumlah tim medis sibuk menangani prosesnya, lengkap dengan perangkat futuristis yang membantu semuanya. Dari kaca bulat pesawat antariksa terlihat hamparan ruang angkasa yang mengundang decak kagum. Di posisimu saat ini kamu sudah nggak bisa lagi melihat bumi. Pesawatmu terus melaju ke tempat tujuan lain sejauh jutaan kilometer. Menurut perkiraan kamu akan sampai di planet baru ini selama puluhan tahun. Oke, kita percepat saja lah ya. Umurmu sudah 25 tahun dan seingatmu pesawat antariksa ini sudah jadi satu-satunya rumah yang kamu punya. Kamu sudah hafal betul luar dalamnya. Tiap pagi kamu bangun di ruanganmu yang lengkap dengan fasilitas kamar mandi kecil, dapur kecil, tempat tidur tingkat, dan kaca kuat untuk menikmati pemandangan bintang dan planet yang super cantik, tanpa perlu mengkhawatirkan radiasi ruang angkasa. Pesawat ini dilengkapi dengan pelindung magnetik permanen yang bisa memantulkan radiasi ruang angkasa agar kabinnya nggak terkena efeknya. Kalau sampai radiasinya masuk, akibatnya akan sangat fatal. Pesawatmu juga punya gravitasi buatan. Biasanya, kepadatan tulang astronot akan menyusut dari 1-2% dalam 1 bulan karena mereka terus melayang-layang di ruang angkasa. Tapi di masamu, yaitu di masa depan, masalah selama perjalanan luar angkasa tingkat lanjut bisa teratasi. Saat kamu keluar dari ruanganmu, awak lain sudah bersiap menuju tempat kerjanya. Mereka meluncur di atas hoverboard mini berteknologi canggih. Warna seragam mereka juga berbeda-beda sesuai usia. Seragammu berwarna biru, jadi kamu naik ke hoverboardmu mengikuti para awak yang berpakaian biru. Kamu pun meluncur melalui jalur bawah tanah di ruang angkasa untuk berangkat kerja. Sebagai ahli teknik, kamu diberi tugas penting, menjaga pesawat agar tetap berfungsi dengan baik. Tiba-tiba, terjadi masalah. Sejumlah nomor bermunculan di semua panel dan disusul dengan kedipan lampu merah. Kamu segera memberitahu timmu, tapi mereka juga nggak tahu apa-apa. Cepat, perbaiki masalahnya. Kamu terus mengecek log dan membuat perhitungan rumit, tapi semuanya nihil. Seluruh awak mulai panik. Bulu romamu mulai meremang, entah berapa tombol dan knop yang sudah kamu pencet. Tapi suara dengungan malah makin memekakkan telinga, kedipan lampu terus-terusan menyilaukan mata. Rekan-rekanmu juga mulai menjauh, meninggalkanmu sendiri di ruangan itu. Supervisormu tiba-tiba menghampirimu untuk membantu. Dan setelah beberapa saat, akhirnya kalian bisa mengatasinya. Bikin deg-degan aja. Kamu masih perlu belajar banyak agar bisa mengendalikan pesawat. Sejak kecil kamu sudah bekerja sebagai ahli teknik karena kamu jago fisika, kimia, matematika, pokoknya semua pelajaran yang berkaitan dengan sains. Kejadian tadi memang biasa terjadi di pesawatmu, tapi bisa bekal pengalamanmu untuk jadi pilot kelak kan? Sepulang kerja, teman-temanmu ngajak kamu nongkrong bareng. Telepon sudah jadi barang jadul dan kalian sudah beralih ke perangkat yang bisa dipakai untuk berkomunikasi sambil melihat semua info melalui proyeksi hologram. Dan tentunya cuma kamu yang bisa melihatnya. Kamu juga bisa menggunakan perangkat ini untuk mendengarkan lagu lama dari bumi. Musik pop sudah jadi musik klasik. Di zamanmu saat ini, film sudah di-upgrade menjadi proyeksi 3D dari imajinasimu sendiri. Kamu pun keluar dari jalur bawah tanah menuju plaza ruang angkasa. Disitulah para awak pesawat menghabiskan waktu senggangnya untuk nongkrong. Ada kafe, restoran, tempat cukur, dan juga kedai es krim. Kamu juga nggak pernah nongkrong di tempat lain? Sebetulnya pesawat ruang angkasamu sudah menjadi kota kecil yang dilengkapi dengan semua aspek penting di dalam masyarakat, termasuk biosfer hewan dan tumbuhan dari berbagai wilayah di bumi.
hutan tropis mini, gurun mini, hutan hujan mini, dan sebagainya. Para biolog ingin menyehatkan semua awak sehingga mereka bisa merasakan sensasi tinggal di rumah sendiri. Ya, meskipun kamu sendiri belum pernah menginjakan kaki di bumi sih, kakimu terus melangkah di tengah sabana liar. Ada gazelle berlarian tuh. Terlihat juga sekawanan wildebeest dan sekelompok singa yang mencari mangsa. Di dalam hutan, hawanya terasa lembab, daun lebat dan semak belukar terlihat di sana-sini. Sejumlah gorila berlarian dengan kerabatnya. Oh, ada katak pohon juga. Dari atas pohon, jaguar mengintai mangsanya, lalu turun untuk minum. Di gurun kering, banyak unta berkeliaran. Ular derik kecil mencari tempat sembunyi dari terik matahari, dan kalajengking raksasa merayap di atas pasir. Selama 25 tahun ini kamu sudah banyak belajar biologi. Dan anehnya, meski sudah tahu banyak soal bumi, kamu belum pernah datang langsung ke sana. Setelah mengikuti tur habitat alam, kamu mendengar pengumuman dari kapten. Beberapa jam lagi kita akan tiba di planet baru. Waktu tempuhnya lebih cepat dari perkiraan. Semua awak mohon segera ambil posisi mendarat. Mereka pun bergegas menuju ruangannya, kecuali anggota awak utama yang harus mengemudikan pesawat. Kamu mengencangkan sabuk pengaman di atas tempat tidur singkatmu yang telah berubah menjadi kursi. Saat menatap keluar jendela, matamu mendeteksi titik biru di kejauhan. Ukurannya terus membesar dan wujudnya sangat mirip dengan bumi. Waktu tempuhnya nggak terlalu lama kok. Cuma 25 tahun. Jadi penasaran deh, seperti apa ya kehidupan di sana? Kehidupanmu di ruang angkasa akan segera berakhir. Lalu kamu mulai mengingat-ingatnya lagi. Rasanya seperti tinggal di kutub selatan. Segelintir komunitas saintis menempati bagian selatan planet itu. Selama musim dingin hingga musim panas, mereka melakukan berbagai riset terkait iklim, geologi, meteorologi, dan astronomi. Kehidupan mereka pasti sangat mirip dengan kita yang tinggal di luar angkasa sini. Mereka punya bunker, lab science, dan ruang hiburan untuk berolahraga dan mendengarkan musik. Kondisi alam di planet yang kamu tuju nggak sama dengan di bumi. Pepohonan tropis menjulang tinggi melebihi gedung pencakar langit yang paling tinggi. Lautannya sangat ganas, badai terus melanda selama bertahun-tahun. Pesawatmu segera mendarat dan pendaratannya berjalan dengan mulus. Oke, saatnya menjelajahi planet baru. Setelah melepaskan sabuk pengaman, kamu segera keluar pesawat untuk menyaksikan planet baru ini dari dekat. Tanahnya terasa aneh dan baru. Hawanya sangat lembab dan anginnya terasa hangat. Kamu telah mendarat di bagian tropis planet ini. Menurut para peneliti, bagian ini sangat cocok dijadikan sebagai permukiman baru. Semua itu pasti nggak akan mudah. Manusia biasa mendirikan permukiman baru di dekat danau dan sungai. Begitupun dengan bangsa Mesopotamia, Mesir kuno, Aztec, dan masih banyak lagi. Mereka mulai merintis permukiman kecil hingga berkembang menjadi peradaban besar yang berfungsi penuh. Dengan berdagang dan berekspedisi, mereka bisa memajukan teknologi, mempelajari bahasa baru, dan membuat resep masakan lezat. Wah, kok tiba-tiba jadi pengen makan pasta dan sushi ya? Para ilmuwan berpendapat, penampilan kita akan berubah kalau kita terlahir di ruang angkasa. Dalam ribuan generasi, kepala manusia kemungkinan akan lebih besar. Siapa tahu aja kan? Yang jelas, kita nggak bisa bikin simulasinya di bumi. Warna kulit kita juga mungkin akan berbeda karena di ruang angkasa sana kita perlu lebih banyak melamin, yaitu pigmen yang melindungi kita dari radiasi matahari. Semakin mendekati matahari atau objek panas lain, kulit kita akan jadi coklat gelap, ungu, abu-abu, atau bahkan hijau. Untuk mencari tahu jawabannya, kita perlu menunggu sampai berjuta-juta tahun. Tanpa gravitasi, manusia juga harus membiasakan diri dengan tulang yang kurang padat sama seperti burung, maka kemungkinan kita akan lebih lemah dari manusia purba di bumi. Sejumlah anggota tubuh kita juga mungkin akan terlihat aneh. Gravitasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh kita dan untuk bertahan hidup, manusia perlu bergerak. Tanpa gravitasi, kemungkinan kita akan punya exoskeleton untuk berjalan, berlari, atau sekedar buang sampah. Hal seperti ini nggak akan terjadi dalam waktu dekat kok. Para peneliti masih mencari tahu cara membawa manusia ke dunia baru ini. Sederhananya, luar angkasa diperkirakan berada 100 km di atas permukaan laut dari daratan. Di luar itu, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Ya, mari kita pergi ke Antartika. Ayo, kamu punya waktu. Ingatlah untuk berpakaian hangat. Disinilah kita, di tengah-tengah dataran es seputih salju yang tak berujung. Suhu di beberapa tempat bisa mencapai titik beku minus 93 derajat Celcius. Saking dinginnya, jika kamu membuang air panas dari cangkir, kemungkinan besar air tersebut akan mendarat dalam bentuk es. Namun, suhu dingin ini masih tergolong panas jika dibandingkan dengan definisi nol mutlak.
Para ilmuwan mengukurnya dalam skala Kelvin, di mana 0 adalah titik terendah, dan itulah mengapa tidak ada yang lebih dingin dari suhu ini. Semua benda terdiri dari atom dan molekul. Ketika suhu suatu benda naik, molekul-molekulnya bergerak dengan cepat dan kacau, menghasilkan energi kinetik. Jika suhu suatu benda turun, molekul-molekulnya bergerak melambat dan energinya berkurang. Jadi, titik nol absolut adalah ketika partikel-partikel berhenti sama sekali. Tidak ada gerakan, yang berarti tidak mungkin membuatnya lebih dingin. 0 Kelvin sama dengan minus 273 derajat Celcius. Ini seperti 3 kali lebih dingin daripada di Antartika. Jadi, bayangkan para ilmuwan menciptakan sebuah ruang hampa udara dan mengisinya dengan gas pada suhu 0 mutlak. Apa yang terjadi jika seorang manusia masuk ke sana? Aku sih tidak bisa membayangkan hal ini berjalan dengan baik. Jadi, mari kita kirim Bob ke sini. Tapi jangan khawatir, dia adalah boneka uji tabrakan. Sedikit latar belakang terlebih dahulu. Ketika benda panas bersentuhan dengan benda dingin, molekul-molekulnya bertukar energi. Partikel yang bergerak cepat mentransfer energinya ke partikel yang bergerak lambat dan mulai memperlambat diri. Dengan demikian, pertukaran yang setara terjadi dan suhu menjadi setara. Tetapi secara default, molekul bergerak cukup lambat sampai terisi energi. Dan pada saat yang sama, jika kamu punya benda yang dipanaskan, kamu akan membutuhkan lebih banyak daya untuk mendinginkannya. Ya, ini agak membingungkan. Jadi mari kita kembali ke tempat kesenangan dimulai. Ya, jika kamu pergi ke titik nol absolut, kamu akan membeku dalam hitungan detik, karena semua molekulmu akan mulai melambat. Tapi, apa yang akan terjadi pada tubuh? Baiklah, mari kita ikuti petualangan internal Crash Dummy Bob. Pertama, pembuluh darahnya menyempit di tempat yang paling dingin. Tubuhnya mendistribusikan darah dari area yang membeku ke organ-organ vital, seperti hati, ginjal, jantung, dan otak. Ini seperti mode darurat. Tubuh manekin menyimpan energi dan darah untuk yang paling penting, dan mengambilnya dari area yang kurang penting. Kemudian, hal yang paling mengerikan dimulai. Tubuh terdiri dari miliaran sel. Ketika molekul-molekulnya bersentuhan dengan suhu dingin, mereka akan melambat dan membeku. Ingat apa yang terjadi pada air dalam keadaan beku? Keluarkan botol dari freezer dan biarkan mencair pada suhu kamar. Kamu akan melihat bahwa volume cairan akan berkurang setelah beberapa jam. Dan ketika air membeku, volumenya akan bertambah. Dan tubuh manusia lebih dari separuhnya terdiri dari air. Jadi, di dalam manekin, sel-selnya ditutupi dengan kristal es tajam yang merobek struktur internal sel. Otot dan pembuluh darah boneka itu robek. Kulitnya berubah warna menjadi biru tua, dan darahnya membeku di pembuluh darahnya. Beberapa detik lagi dan boneka itu akan membeku sepenuhnya. Suhu nol mutlak menghentikan semua proses internal. Hey, Crash Dummy Bob bilang dia ingin bersantai, tapi ini konyol. Sementara itu, molekul tidak hanya pada benda hidup, partikel ada di mana-mana, dan nol absolut juga mempengaruhi mereka. Sinar cahaya mendapatkan posisi energi terendah, foton melambat dan tidak bisa bergerak dengan kecepatan cahaya lagi. Oke, sekarang saatnya untuk menyelesaikan eksperimen. Ada yang tidak beres, dan ceritanya menjadi fantastis dan hipotetis. Para ilmuwan tidak bisa menggerakkan molekul, dan partikel-partikel yang bergerak di dekatnya tidak memberikan energi. Entah kenapa, gas tidak bisa menyerap energi. Molekul-molekulnya yang membeku memperlambat molekul-molekul lainnya. Gas tersebut menembus dinding ruang vakum dan memulai reaksi berantai. Molekul-molekul membeku satu persatu, seolah-olah mereka tidur siang dan mengisi semua energi yang ada di sekitar mereka dengan tidur. Area gas meluas, dinding, pintu, dan jendela laboratorium membeku. Para ilmuwan tertutup es. Kemudian awan keluar dari gedung. Awan itu seperti bintik putih yang terus tumbuh dan membesar. Sinar matahari bisa masuk ke sana, tapi tidak bisa bergerak ke dalam terlalu cepat. Titik nol menyelimuti rumput, pepohonan, jalan raya, dan mobil. Para ilmuwan mulai membunyikan alarm segera setelah seluruh kota masuk ke dalam awan nol mutlak. Penghentian molekul yang bergerak terjadi begitu cepat, sehingga kristal es tidak memiliki waktu untuk merusak kulit dan tubuh makhluk hidup, bahkan tidak membekukan, tetapi menghentikan kehidupan yang ada. Molekul oksigen dan karbon dioksida dibekukan, udara menjadi lebih padat. Di sini, seorang pria membeku saat melompat dan tetap berada di udara. Di sini, burung yang membeku terus menggantung di udara.
Benda-benda di dalam area dingin mirip dengan gambar 3D. Semuanya membeku dalam gerakan, seolah-olah seseorang mengambil tangkapan layar seumur hidup dan mencetaknya. Dan sementara awan nol mutlak terus menyebar, para ilmuwan bergegas untuk memecahkan masalah. Gas ini terus berkembang dan menyimpang ke segala arah. Jika gas tersebut menelan seluruh bumi, maka akan menghentikan semua proses kimiawi di planet kita. Dan tanpa proses-proses ini, rumah kita hanya akan menjadi batu antariksa, sepotong materi tak bernyawa yang terjebak dalam waktu. Namun, bencana yang sebenarnya akan terjadi bukan ketika ia menyelimuti seluruh permukaan bumi, tetapi ketika ia mencapai inti planet kita. Hal ini dapat menyebabkan pelepasan energi yang akan menghancurkan planet ini. Mungkin inti bumi dapat menahan suhu nol absolut. Bagaimanapun, orang tidak akan menunggu hal ini terjadi. Gas dingin bertemu dengan gunung berapi. Aliran lava mengeluarkan desisan yang memekakan telinga dan membeku. Awan hitam uap mengepul ke udara. Awan dingin menembus ke dalam gunung berapi. Tabrakan suhu dingin dan panas melepaskan energi. Gunung berapi meletus dan meluncurkan bukan bola api, tetapi es tajam dari magma yang membeku. Sementara itu, hujan lebat mulai turun di seluruh penjuru bumi. Ketika udara hangat bertabrakan dengan udara dingin akan bergerak menjauh karena kerapatannya yang lebih rendah. Cairan muncul di atmosfer dan membentuk awan. Oleh karena itu, ketika awan raksasa membekukan satu bagian planet, awan hujan membasahi bagian lainnya. Dan sekarang, para ilmuwan akhirnya menemukan solusinya. Mereka telah menciptakan gas dengan struktur molekul yang diubah yang dapat menghentikan suhu 0 Kelvin. Jadi bayangkan kamu sedang memanaskan air. Semakin kuat molekul air meningkatkan energi kinetiknya, semakin panas airnya. Molekul-molekul bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Tetapi tidak semua partikel bergerak sama cepatnya. Beberapa di antaranya memiliki energi sedang dan lambat. Selain itu, keadaan molekul berenergi rendah lebih mungkin terjadi. Ini berarti bahwa hanya sedikit partikel yang bergerak sangat cepat dalam air panas. Distribusi partikel bermuatan rendah dan tinggi ini disebut distribusi Boltzmann. Distribusi ini ada di mana-mana, baik pada benda panas maupun dingin. Jika kita melihat benda apapun pada tingkat molekuler, kita akan melihat ada lebih banyak benda yang bergerak lambat daripada benda yang bergerak cepat. Jadi, para ilmuwan telah menemukan sebuah solusi. Mereka menciptakan gas yang bekerja berlawanan arah. Gas ini memiliki lebih banyak molekul yang bergerak di dalam gas daripada molekul yang lambat. Para ilmuwan berharap gas ini akan membangunkan partikel-partikel yang tertidur di awan nol mutlak. Jadi, dua gas bertabrakan satu sama lain. Awan dingin tidak bisa membekukan awan distribusi Boltzmann yang terbalik. Ada terlalu banyak molekul aktif. Jadi, miliaran molekul aktif mengisi molekul beku dengan energi. Semua molekul mulai bergerak dan berbagi energi dengan molekul-molekul di sekitarnya. Objek-objek di dalam awan gas mulai terbangun. Orang-orang perlahan-lahan mulai sadar. Begitu molekul-molekul mulai bergerak minimal, mereka mulai menerima energi dari sinar matahari. Pergerakan partikel didistribusikan secara merata di antara dua awan gas, dan kehidupan kembali normal. Tatanan molekul telah dipulihkan. Benar. Dan dongeng kecil kita di sini berakhir dengan bahagia, meskipun tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Intinya di sini, jangan khawatir. Para ilmuwan menciptakan suhu nol mutlak secara artifisial dan tidak akan pernah terjadi secara alami. Tidak ada suhu seperti itu dimanapun di alam semesta. Pergerakan partikel tetap ada, bahkan di sudut terjauh dan tergelap di ruang. Voyager 1 telah melintasi perjalanan ruang antar bintang selama lebih dari 45 tahun. Berarti mukanya udah kayak om-om ya? Hehe, canda. Om-om. Probe ini mulai mengirim sinyal aneh ke planet kita, tapi nggak ada tanda-tanda yang nunjukin kalau kondisinya telah rusak. Saintis dari NASA terus berusaha mati-matian untuk nyari tahu alasannya. Sebenarnya ada apa nih? Nah, sebelumnya aku mau ngebahas dulu soal Voyager 1 dan perjalanan panjangnya. Voyager 1 adalah pesawat luar angkasa milik Amerika Serikat. Para saintis dari NASA mengirimnya ke luar angkasa pada 5 September 1977.
Voyager punya misi untuk menjelajahi Jupiter dan Saturnus sebagai planet luar di tata surya kita. Awalnya, para saintis mengasumsikan misi ini akan memakan waktu selama 5 tahun. Haha, 5 tahun? Ternyata, probe ini bisa melampaui ekspektasi mereka. Nggak cuma menyelesaikan misinya, Voyager juga bisa berfungsi lebih lama dari estimasi awal. Voyager 1 telah menjelajah di luar angkasa selama lebih dari 45 tahun. Peran Voyager 1 di dunia sains sangatlah besar. Probe ini berhasil mengirim banyak foto Jupiter dan Saturnus ke pengamat di bumi. Kita juga bisa melihatnya sendiri di situs web NASA. Berkat Voyager 1, para saintis bisa nemu beberapa satelit baru Jupiter dan sistem cincinnya yang belum diketahui. Kita juga bisa tahu, bintik merah Jupiter yang terkenal itu ternyata adalah badai raksasa kuat. Setelah meninggalkan orbit Neptunus, Voyager juga mengirimkan banyak data penting mengenai plasma antar bintang. Jadi, Voyager 1 telah memperlihatkan peran pentingnya kepada para saintis. Probe ini kemudian melanjutkan perjalanannya menuju sabuk Kuiper dan heliosfer. Sabuk Kuiper adalah cincin objek es yang membentang di sepanjang Neptunus hingga sekitar 50 satuan astronomi dari matahari. Sabuk ini agak mirip dengan sabuk asteroid, tapi 20 kali lebih lebar dan 100 kali lebih berat. Sedangkan heliosfer adalah area di sekitar matahari yang tekanan angin suryanya seimbang dengan tekanan gas antar bintang. Kamu mulai bingung ya? Hehe, kedengarannya memang agak rumit, tapi data ini sangat membantu kita dalam memahami alam semesta secara keseluruhan. Jadi, inilah tugas terakhir Voyager, memberitahu kita lebih lanjut tentang ruang antar bintang. Probe ini telah mengirim lebih dari 60 frame mosaik tata surya dari jarak lebih dari 6,5 miliar kilometer dari bumi. Para saintis menggunakan frame ini untuk membuat gambar berwarna dengan ukuran besar yang diberi nama pale blue dot atau titik biru pucat. Kira-kira ini titik apa ya? Oh, ternyata bumi kita. Jadi, begitulah rupa bumi kita dari sudut pandang Voyager. Foto ini mampu nunjukin kalau kita sangat kecil dan planet kita sangat rapuh. Voyager 1 juga punya misi lain yang lebih penting, yaitu memberitahu peradaban lain tentang manusia di bumi. Kamu pernah dengar soal piringan emas Voyager yang terkenal itu kan? Piringan emas ini berisi banyak file audio dan video yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama berisi kata halo dalam 55 bahasa, termasuk bahasa kuno dan bahasa yang sudah punah. Hampir 80% dari rekaman ini berisi banyak jenis karya musik, misalnya musik klasik karya Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky, musik rakyat dari berbagai negara dan era, hingga blues seperti lagu-lagu terkenal karya Louis Armstrong dan Chuck Berry. 20% sisanya berupa rekaman suara manusia, alam, hewan, dan 116 foto yang dikodekan menjadi sinyal audio. Ada juga rekaman pidato Kurt Waldheim, mantan sekretaris PBB, dan Jimmy Carter, mantan presiden Amerika Serikat yang berisi pesan persahabatan. Selain rekaman, para ilmuwan juga nyiapin jarum pemutarnya, lengkap dengan gambar sederhana yang nunjukin cara pakainya. Mereka juga ngasih tahu cara mengubah pesan suara menjadi gambar. Di dalam piringan ini juga ada koordinat bumi yang terbuat dari peta pulsar. Koordinatnya nunjukin posisi matahari di galaksi Bima Sakti. Rekaman ini dibungkus dalam kotak aluminium berlapis emas untuk melindunginya dari radiasi dan debu kosmik. Sambil membawa piringan ini, Voyager 1 memulai perjalanan panjangnya. Jarak tempuhnya sudah lumayan jauh, dan posisinya saat ini sudah sejauh 154 satuan astronomi dari kita, atau sekitar 23 miliar kilometer. Karena inilah, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia yang letaknya paling jauh. Gelar ini awalnya disematkan pada misi Pioneer 10, tapi Voyager 1 berhasil menggesernya pada tahun 1998. NASA bisa dibilang untung besar karena Voyager 1 jauh melampaui batas masa pakainya. Bahkan saking kerennya, Voyager 1 telah menyalip saudara kembarnya, Voyager 2, yang diluncurkan ke luar angkasa 2 minggu sebelumnya.
Voyager 1 bergerak dengan kecepatan 17 km per detik atau 56.000 km per jam. Mobil sport modern tercepat di dunia aja cuma bisa melaju dengan kecepatan 491 km per jam. Jadi, kecepatan Voyager 1 sulit dibayangin. Voyager 1 tengah melaju mendekati batas awan Oort atau lapisan hipotetis objek es yang mengelilingi tata surya. Para astronom belum mengonfirmasi keberadaannya, tapi mereka sangat yakin objek tersebut memang ada di situ. Bahkan beberapa saat lalu, fenomena lubang hitam pun cuma dianggap teori. Sayangnya, Voyager 1 nggak akan kembali ke tata surya kita. Probe ini mungkin akan terus berkomunikasi dengan bumi sampai tahun 2025 hingga akhirnya hilang kontak. Dalam waktu 300 tahun, Voyager 1 akan sampai di batas awan Oort. Dan setelah 30.000 tahun, ia akan meninggalkan tata surya. Dan pastinya kita juga akan meninggalkan dunia ini. Kalau perjalanannya lancar, 10.000 tahun kemudian, Voyager 1 akan terbang menuju bintang kate merah Gliese 445 di rasi bintang jerapah. Nantinya, probe ini mungkin akan terus terbang di sekitar Bima Sakti. Oke, sekarang kita bahas soal sinyal misteriusnya ya. Memangnya ada apa sih? Nah, jawabannya agak unik. Laboratorium Propulsi Jet NASA yang memantau dan mengendalikan duo Voyager melaporkan masalah ini pada bulan Mei 2022. Pesawat luar angkasa andalan kita ini tiba-tiba mengirimkan data aneh menuju bumi. Makanya para insinyur NASA mulai kebingungan. Pasti kamu mikirnya gini kan, palingan Voyager 1 udah mulai rusak tuh. Tapi kenyataannya nggak begitu. Voyager 1 masih berfungsi seperti biasa, bahkan masih bisa menerima dan menjalankan perintah dari bumi, serta mengumpulkan dan mengirimkan data ilmiah. Tapi AACS atau Attitude and Articulation Control Subsystem nggak nunjukin proses yang sebenarnya terjadi pada Voyager. Sistem ini mendukung orientasi probe di luar angkasa dan membantunya terus berkomunikasi dengan bumi. Pada dasarnya, sinyal ini nunjukin kalau orientasi probe di luar angkasa sedang kacau. Tapi menurut klaim para saintis, bukan ini masalahnya. Mereka tahu sumber sinyal antena tetap ada di posisi yang sama, relatif terhadap bumi. Jadi, semuanya sudah sesuai dengan rencana. Masalah tersebut belum mengacaukan sistem perlindungan kesalahan di Voyager 1. Probe ini juga belum memasuki mode aman. Lalu, apa yang terjadi di luar angkasa sana? Ketua peneliti Susan Dodd mengatakan masalah ini sebetulnya bisa diprediksi, apalagi Voyager 1 sudah beroperasi selama 45 tahun. Para pakar menjelaskan proses di dalam probe memang masih menjadi misteri. Mereka nggak tahu pasti sumber data yang salah. Deretan pesawat luar angkasa asing mulai masuk ke atmosfer bumi. Pesawat ini berseliweran di atas planet kita dan melewati sejumlah kota sampai bikin publik heboh. Tiba-tiba, pintu pesawat yang paling besar mulai membuka dan memperlihatkan makhluk asing dengan meniru bahasa kita. Dia bilang kalau mereka berasal dari bintang jauh Proxima Centauri. Hal seperti ini bisa aja terjadi loh. Para ilmuwan baru saja menangkap sinyal radio misterius dari bintang tersebut. Proxima Centauri adalah bintang yang paling dekat dengan tata surya. Jaraknya cuma 4,2 tahun cahaya. Maka, seberkas cahaya yang berasal dari bintang ini akan sampai di bumi dalam waktu 4,2 tahun. Perjalanannya sendiri setara dengan 270.000 kali jarak dari bumi ke matahari. Bintang Proxima Centauri akan kelihatan buram di langit malam kalau kita mengamatinya dengan mata telanjang. Tapi sistemnya ini juga menyimpan misteri. Kita cek langsung ke lokasi aja yuk, biar bisa mengamati sistemnya dari dekat. Sip, udah sampai di kate merah. Ukurannya 7 kali lebih kecil dari matahari dan beratnya 8 kali lebih ringan. Proxima Centauri 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan bobotnya hampir 150 kali lebih berat. Objek yang kita cari masih agak jauh nih. Planet Proxima Centauri b sangat mirip dengan bumi. Ukurannya cuma 10% lebih besar dari bumi dan lokasinya berada di zona laik huni bintang. Jaraknya sangat pas, jadi nggak terlalu jauh maupun terlalu mepet. Suhunya juga pas.
nggak terlalu panas ataupun dingin. Airnya bisa aja berwujud cair kalau memang di situ ada air. Dengan begini, bentuk kehidupan akan bisa muncul dan berkembang. Mungkin peradabannya malah sudah cukup berkembang sampai bisa mengirim sinyal menuju bumi. Sinyal radio adalah bentuk gelombang yang memiliki panjang dan frekuensi. Para ahli juga bisa ngebedain antara sinyal buatan dengan sinyal alami. Sinyal yang tertangkap dari Proxima Centauri B punya frekuensi 982 MHz, sedangkan sinyal radio yang biasa kita dengarkan di dapur atau di mobil punya frekuensi sekitar 100 MHz. Makanya, para ilmuwan langsung menyimpulkan kalau sinyal tersebut buatan. Sinyal seperti ini mungkin telah digunakan di semesta yang berkembang. Kalau memang berisi pesan dari peradaban luar angkasa, para ahli perlu memecahkannya. Dan siapapun juga perlu menerapkan metode enkripsi yang paling sederhana. Manusia telah mengirimkan sinyal radio ke ruang angkasa yang juga dikenal dengan sebutan pesan Arecibo. Pesan ini terdiri dari 1679 digit. Bentuknya berupa persegi dengan 23 baris dan 73 kolom. Di dalamnya terdapat informasi tentang peradaban yang dilambangkan dengan kode biner. Di permukaan persegi ini, terdapat sistem angka yang kita gunakan dengan kode warna putih. Kalau yang ungu ini sebetulnya kunci untuk membaca isi pesan berikutnya. Nomor atom unsur hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan fosfor dilambangkan dengan sandi. Semua unsur ini sangat penting bagi terbentuknya kehidupan. Kalau si penerima sinyal bisa mengidentifikasi angka dan kunci ini, mereka akan bisa membaca pesan berikutnya. Warna hijau ini merupakan unit dasar rantai DNA kita. Di bawahnya terdapat rantai DNA. Kotak putih merepresentasikan jumlah pasangan DNA, sedangkan warna biru nunjukin bentuk rantainya. Selanjutnya ada gambar siluet manusia. Objek putih dan biru di sebelah kiri merupakan nomor kode tinggi rata-rata kita. Gambar manusia juga terdapat di ujung untai DNA agar peradaban luar angkasa bisa mengetahui wujud kita. Nah, kalau kotak putih di sebelah kanan ini nunjukin jumlah populasi kita saat pesan ini dibuat, yaitu sebanyak 4,2 miliar pada tahun 1974, hampir setengah kali dari populasi sekarang. Selanjutnya ada gambar tata surya. Kotak kuning besar ini adalah matahari, lalu diikuti semua planet di tata surya kita, termasuk Pluto. Saat itu, Pluto masih dianggap sebagai planet. Posisi bumi agak bergeser ke sebelah sini, agar peradaban luar angkasa bisa tahu asal pesan ini. Gambar terakhir berupa observatorium yang telah mengirimkan pesan ini ke ruang angkasa. Sinyal ini sudah dalam perjalanan menuju gugus bintang M13 sejauh 25.000 tahun cahaya dari bumi. Jadi, baru akan sampai di tempat tujuan 25.000 tahun lagi. Dan kita perlu nunggu 25.000 tahun berikutnya untuk dapat jawabannya. Kalaupun di luar angkasa sana memang ada peradaban yang menerima sinyal ini. Kalau sinyal dari Proxima Centauri juga berupa pesan, kita perlu waktu untuk memahami isinya. Oke, kita nyalain dulu komputer super canggihnya, lalu tunggu hasilnya. Tapi sinyal misterius lain juga pernah tertangkap di bumi. Para ilmuwan merekam sinyalnya. Wow! Aneh pada tahun 1977 yang diperkirakan berasal dari rasi bintang Sagittarius. Teleskop menangkap sinyal asing ini selama 72 detik. Lalu, peneliti yang mengamati cetakannya menyimpulkan kalau sinyal ini ternyata buatan. Dia menulis kata wow sebagai reaksinya. Saat dilakukan studi dan pengamatan lebih lanjut, sinyal ini malah nggak bisa terdeteksi lagi. Menurut beberapa teori, sinyal ini berasal dari pesawat luar angkasa yang melintas. Dan setelah jaraknya sangat jauh, kita udah nggak bisa lagi mendeteksinya. Tapi kemungkinan, sinyal ini dihasilkan di bumi, lalu diarahkan ke atas, tapi malah mantul ke objek di ketinggian, seperti pesawat, satelit, atau puing luar angkasa yang mengorbit bumi. Kemudian, sinyal ini tertangkap teleskop. Karena termasuk buatan manusia, panjang gelombang dan frekuensinya terbilang khas. Akibatnya, para ilmuwan bisa sangat kebingungan. Pada tahun 2017 lalu, mereka merekam suar di Proxima Centauri. Dalam 10 detik saja, bintang ini bertambah terang sampai 1000 kali lipat. Sebelumnya juga terdeteksi suar yang lebih lemah, tapi berlangsung sekitar 2 menit. Dengan suar ini, Proxima Centauri memancarkan radiasi yang sangat tinggi. Meski di planet pendamping bintangnya ada kehidupan, suar ini kemungkinan telah menghancurkannya. Angin bintang pasti sudah menghempaskan atmosfernya dan bikin permukaannya tak bernyawa. Dibanding bumi,
Total radiasi energi tinggi yang diterima Proxima Centauri B sebanyak 60 kali lebih besar, sedangkan radiasi sinar X-nya 400 kali lebih kuat. Para ahli kemudian memprediksi kemungkinan terbentuknya kehidupan di planet ini kira-kira 1:100 juta. Mereka memang belum tahu pasti kalau sinyal ini termasuk buatan atau alami. Tapi skenario soal pesawat luar angkasa yang mampir ke bumi kemungkinan besar nggak akan terjadi. Untuk mencari peradaban di luar angkasa, kita cuma bisa menggunakan gelombang radio. Dan karakteristiknya mirip bunyi berisik yang menyebar dari planet kita ke berbagai penjuru pada kecepatan cahaya. Kendala utamanya yaitu jaraknya sangat jauh. Galaksi Bima Sakti kita berdiameter 100.000 tahun cahaya. Di seberangnya, mungkin saja ada kehidupan. Jika kita mengirim sinyal radio ke galaksi tersebut, sinyalnya baru akan diterima 100.000 tahun kemudian. Lalu, kita baru bisa mendapatkan balasannya 100.000 tahun lagi. Mekanisme seperti ini mirip-mirip seperti menelepon orang lain. Manusia baru bisa membuat dan menerima sinyal radio pada abad ke-19. Kalau perkembangan peradaban di Bima Sakti sama seperti di bumi, mereka tentu punya radio. Tapi kita baru akan mendapat sinyal mereka ribuan tahun kemudian. Selain itu, suara radio dari planet kita mulai hilang. Saat ini, kita menggunakan teknologi Bluetooth, serat optik, dan TV kabel. Jadi, sekitar 100 tahun lagi, sinyal kita nggak akan terdeteksi lagi di semesta lain. Yang justru lebih parah, peradaban di luar angkasa sana akan mengirim sinyal ke ruang angkasa kita. Meski sinyalnya mencapai bumi, kita belum punya teknologi yang bisa mendeteksinya. Semesta yang pengirimnya sudah maju pesat, tapi sinyalnya menghilang. Kita mungkin menangkap sisa gelombang radio yang melintasi alam semesta, tapi udah telat masang antena. Ada sekitar 2 triliun galaksi di alam semesta kita, masing-masing terdiri dari miliaran hingga triliunan bintang yang serupa dengan matahari. Dan mungkin di sekelilingnya terdapat satu planet yang juga mirip dengan bumi. Mungkin nggak sih kalau di luar sana ada kehidupan? Jangan-jangan peradaban ini juga lagi mengamati teleskopnya sambil berupaya menangkap sinyal radio dari planet tak dikenal, sama seperti kita. Bunyi aneh tidak biasa yang entah dari mana datangnya menyebar di seluruh galaksi kita, terus berulang-ulang dan ini belum pernah kita dengar. Para ilmuwan menemukannya pada tahun 2020 dan ini tidak menyerupai energi apapun yang pernah mereka pelajari. Berbagai sinyal radio kuat dan terang muncul dari waktu ke waktu yang secara misterius menghilang dalam sehari. Sinyal ini tidak sesuai dengan profil objek ruang angkasa apapun yang kita kenal. Sinyal itu agak mengganggu dan lenyap begitu saja. Saat para ilmuwan mencoba mencocokkannya dengan beberapa teleskop lain, sinyal itu menghilang. Bintang-bintang bermassa rendah terkadang menyala dengan energi radio, tapi bukan, karena sebagian besar bintang-bintang ini disertai sinar X. Bintang-bintang sangat padat yang kolaps seperti pulsar dan magnetar juga bukan pilihan. Solusi terdekat yang mereka punya adalah kelas objek misterius yang kita kenal sebagai Galactic Center Radio Source. Ini adalah sumber sinyal radio yang menjadi terang dan bersinar dengan cepat. Sinyal itu rusak di dekat pusat galaksi kita dan bisa membantu mengungkap misteri alam semesta. Kalau kamu punya mobil terbang yang bisa naik dengan kecepatan 95 km per jam, kamu cuma butuh 1 jam untuk memasuki ruang angkasa. Bulan agak lebih jauh, yakni 400.000 km, sekitar 10 kali keliling planet kita. Itu artinya, perjalanan ke bulan akan seperti perjalanan keliling bola bumi 10 kali berturut-turut, yang akan makan waktu kurang dari 6 bulan. Perjalanan ke Pluto akan butuh waktu lebih dari 800 tahun. Proxima b adalah tetangga terdekat kita yang mirip bumi. Ini adalah dunia kecil berbatu yang mengorbit bintang terdekat dengan matahari kita. Eksoplanet ini mengorbit zona layak huni bintang ini, yaitu suatu area yang cukup jauh dari bintang apapun hingga memiliki kondisi sedang. Tidak terlalu dingin atau terlalu panas bagi keberadaan air dalam keadaan cair, paling tidak secara hipotesis. Jika kamu mencoba pergi ke Proxima b dengan kecepatan roket bulan Apollo, yaitu 40.200 km per jam, kamu butuh waktu 112.000 tahun untuk sampai di sana. Mungkin kamu tidak akan bisa bernapas di sana. Tak ada yang tahu apakah Proxima b punya atmosfer. Manusia mengeksplorasi alam semesta sepanjang waktu, tapi kita cuma bisa melihat sekitar 5% materi di atas sana. Dan Albert Einstein adalah orang pertama yang menyadari ruang angkasa hampa sebetulnya tidak kosong.
Sisanya yang tidak bisa dilihat sebenarnya terdiri dari materi tak kasat mata yang dikenal sebagai materi gelap, sekitar 27%, dipadukan dengan sesuatu yang disebut energi gelap, sebanyak 68%. Jika kamu coba menuang air di ruang angkasa, tentu saja di luar pesawat ruang angkasa, air akan segera mendidih atau menguap. Itu karena tidak adanya udara atau tekanan udara di ruang angkasa. Ketika tekanan udara turun, suhu yang biasanya kamu butuhkan untuk mendidihkan air juga turun. Dengan begitu, air jauh lebih cepat mendidih di puncak gunung daripada, misalnya, di permukaan laut. Di angkasa luar tidak ada tekanan udara, sehingga air bisa mendidih pada suhu yang sangat rendah. Para ilmuwan percaya, paling tidak ada beberapa miliar galaksi di luar sana. Kita tidak tahu jumlah pastinya, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi mereka mencoba memperkirakannya dengan menghitung berapa galaksi yang bisa kita lihat di area langit yang sangat sempit dan terbatas. Mungkin alam semesta tampak penuh dengan bintang dan planet di sana-sini. Tapi setidaknya di galaksi kita ada 100 miliar planet. Jika kamu mengisi balon dengan helium dan melepaskannya, kamu akan melihatnya melayang sangat tinggi. Balon itu akan naik memasuki atmosfer, tapi tidak akan sampai ke angkasa luar. Makin tinggi, makin tipis udara di atmosfer. Balonmu akan naik sampai titik di mana atmosfer di sekitarnya berbobot sama dengan helium di dalamnya. Itu akan terjadi pada ketinggian sekitar 32 km di atas permukaan tanah. Jadi, sejauh itulah balon helium bisa naik. Kita tidak benar-benar tahu sebesar apa alam semesta kita. Kita tidak bisa melihat tepinya, bahkan tidak tahu apakah alam semesta bertepi. Kita memakai teknologi untuk bisa melihat sejauh kira-kira 14 miliar tahun cahaya dari planet kita. Ini berarti kita bisa melihat diameter sekitar 28 miliar tahun cahaya, mulai dari lapisan terluar atmosfer yang berakhir pada ketinggian sekitar 960 km di atas planet kita. Meskipun ukuran alam semesta kita terus berubah dan makin besar seiring waktu. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jadi kebanyakan orang mengira planet ini yang paling panas. Tapi, Venuslah planet terpanas. Venus adalah planet kedua terdekat dengan bintang pusat kita. Jaraknya dari matahari sekitar 48 juta kilometer lebih jauh dibanding Merkurius. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bertindak sebagai selimut penghangat dan membantu mempertahankan panas dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebalnya tak terduga, sekitar 100 kali lebih tebal daripada atmosfer kita. Atmosfer Venus tidak memungkinkan panas keluar. Planet ini menahannya sehingga membuat Venus makin panas. Sebagian besar atmosfer Venus juga terdiri dari karbon dioksida yang dengan bebas membiarkan energi matahari masuk, tapi tidak begitu transparan untuk kehilangan radiasi gelombang panjang yang dilepaskan permukaan planet panas itu. Rata-rata suhu di sana sekitar 460 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan kaleng. Suhu maksimal di planet tetangganya, Merkurius, adalah 420 derajat Celcius. Mungkin dalam 2 miliar tahun lagi, suhu di planet kita yang berharga ini akan terlalu panas bagi kehidupan. Seiring ratusan juta tahun berlalu, matahari kita akan terus bertambah panas dan terang. Akhirnya, suhunya akan begitu tinggi hingga lautan kita yang indah akan hilang. Karena lautan menghasilkan 70% oksigen yang kita butuhkan untuk hidup, maka tak akan ada lagi kehidupan. Semua ini berarti planet kita cuma akan menjadi gurun luas, seperti halnya Mars sekarang. Sebenarnya, diameter Pluto, mantan planet sangat jauh yang sekarang menjadi planet Katai, lebih kecil dibanding seluruh Amerika Serikat. Jarak terjauh di sana dari Maine ke California Utara, kira-kira 4.700 km. Sedangkan diameter Pluto cuma 2.371 km. Pluto sangat jauh, tapi tepi tata surya kita 1000 kali lebih jauh daripada jarak ke planet Katai ini. Tapi para astronom menemukan banyak objek ruang angkasa yang mengorbit matahari kita yang jaraknya lebih jauh dibanding Pluto. Juga terdapat awan komet Oort yang jauhnya setengah tahun cahaya dari Pluto, yang juga 1000 kali lebih jauh. Bintang neutron benar-benar berat. 1 sendok teh saja yang berisi bintang neutron beratnya akan mencapai 6 miliar ton. Bintang neutron adalah sisa-sisa dari bintang besar yang telah kehabisan bahan bakar. Bintang yang memudar ini meledak dan intinya berserakan.
Tapi karena gravitasi, terbentuklah bintang neutron yang super padat. Biasanya, massa bintang seperti ini sampai 3 kali massa matahari. Tapi radiusnya cuma 9,65 km. Sebab ini adalah salah satu benda paling padat di alam semesta, setidaknya yang kita ketahui. Alam semesta mempunyai warna, dan warnanya itu semacam krem atau disebut juga cosmic latte. Alam semesta juga berbau. Baunya mengingatkan kita akan steak panggang atau logam panas. Setidaknya begitulah kata para astronot yang melayang-layang di ruang angkasa sana. Jika kamu ingin membuat pakaian antariksa, siap-siap aja kerja keras. Kita butuh 5.000 jam untuk membuat pakaian antariksa, dan biayanya lebih dari 14 miliar rupiah. Pakaian astronot yang sangat bagus terdiri dari 11 lapis bahan dan beratnya sekitar 50 kg. Dan pakaian ini harus nyaman. Kamu butuh lebih banyak ruang di dalamnya, sebab tubuhmu akan memanjang sekitar 5 cm di ruang angkasa. Saat kamu sedang melayang-layang di antariksa, gravitasi bumi tidak berdampak kepadamu. Itu sebabnya tulang belakangmu memanjang dan sedikit rileks, yang artinya mungkin kamu akan 3% lebih tinggi. Untuk 180 cm, tambahannya akan sekitar 5 cm. Tapi tenang, ini tidak permanen. Begitu turun ke bumi, kamu akan menyusut lagi ke ukuran biasa dalam beberapa bulan. Kalau kamu mau ngobrol sama teman, sebaiknya jangan di ruang angkasa ya, sebab di atas sana bunyi sama sekali tidak merambat. Di sana, jarak antar molekul begitu jauh, sehingga getaran bunyi tidak bisa menjangkaunya. Yang secara otomatis berarti molekul itu tidak bisa bergetar. Film-film tidak akurat dalam hal ini. Tak seorang pun bisa mendengarmu berteriak di angkasa luar. Kita bisa dibilang hidup di dalam matahari. Matahari bukan saja bola cahaya panas besar yang lokasinya 150 juta kilometer dari kita. Atmosfer luarnya jauh lebih luas lagi. Atmosfer ini melebar jauh di luar permukaan yang bisa kita lihat. Orbit planet kita melewati atmosfernya yang sangat tipis. Buktinya adalah ketika semburan angin matahari menghasilkan aurora australis dan borealis. Itu berarti bisa dikatakan kita tinggal di dalam matahari. Bukan cuma kita, planet-planet lain juga, termasuk Neptunus yang jauh. Heliosfer, yaitu atmosfer terluar matahari, membentang sampai sekitar 16 miliar kilometer.